Warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara, Waalaikumsalam warahmatullah. suara saya jelas-jelas, jelas nggak putus-putus? Jelas, Dok, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini saya bilangnya apa Bapak Ibu gitu. Adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi meskipun lewat Zoom gitu ya. Nah, ini saya diminta oleh Dr. Fatu untuk menyampaikan tentang dukungan nutrisi untuk imunitas selama saum di bulan Ramadan. Ya. Sebelum kita membahas itu, mungkin saya harus menyampaikan bahwa dari berbagai jurnal ilmiah ya yang penelitiannya kebanyakan di Timur Tengah sebetulnya, itu tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa saum Ramadan menurunkan imunitas gitu ya. Jadi berbagai marker imunologi itu menunjukkan yang sifatnya daya tahan meningkat, dan atau kalaupun tidak meningkat, kalaupun menurunnya tidak bermakna, artinya tidak berpengaruh terhadap daya tahan. Kalaupun ada yang menurun, justru itu adalah marker atau penanda imunitas yang kurang baik, yaitu yang berkaitan dengan inflamasi, interleukin 6, interleukin 3, TNF-alpha gitu. Jadi secara umum review atau kesimpulan dari jurnal-jurnal tersebut adalah bahwa saum Ramadan itu tidak berpengaruh bermakna terhadap imunitas tubuh, tapi bahkan bisa berpengaruh untuk memperbaiki kemungkinan terjadinya penyakit kronis yang ditandai dengan menurunnya inflamasi. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, namun demikian tentu saja sebagaimana disebutkan, kan kita memiliki patokan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi disebutkan di situ yang artinya bulan Ramadan bulan yang dalamnya turunkan permulaan Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda hak dan batil. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu hendak berpuasa, hendaklah berpuasa. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya apa? Artinya kalau memang dalam keadaan sakit, maka Allah sudah memberikan satu keleluasan bagi kita untuk meninggalkan puasa. Artinya kalau ternyata misalkan gara-gara puasa itu ada yang imunitasnya turun, memang orangnya sudah bermasalah sejak awal gitu. Bukan orang sehat tiba-tiba kemudian daya tahan tubuh turun karena puasa. Nah, meskipun demikian, tentu kita harus melakukan antisipasi seperti apakah dukungan nutrisi yang baik yang bisa kita yang harus kita konsumsi agar puasa kita tetap bisa fit, gitu ya, tetap bisa beraktivitas dengan normal sebagaimana di hari-hari yang lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya akan share filenya sini. Ya, mana sebentar.
Nah, mungkin bisa lihat ya nutrisi untuk komunitas selama puasa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita menerangkan terlebih dahulu apa yang sebetulnya terjadi pada saat puasa. Sebetulnya pada saat puasa itu kita hanya memindahkan waktu makan dari tadinya makan di siang hari 2 sampai 3 kali bahkan lebih ke sore hari dan dini hari gitu. Ke malam hari pada maghrib dan kemudian dini hari. Jadi akibat dari perpindahan waktu itu kesempatan mengkonsumsi makanan menjadi berkurang. Kemudian pada waktu puasa Ramadan akan mengalami defisit energi. Jadi asupan tenaga energi yang kita perlukan jadi berkurang karena waktu yang mengkonsumsi makannya menjadi terbatas gitu. Nah, yang harus dijaga adalah bagaimana caranya agar meskipun defisit energinya proteinnya cukup gitu. Nah, itu ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang terjadi dalam tubuh kita saat puasa Ramadan ya. Setelah sahur hingga jam 4 jam 4 jam setelah sahur, energi dan zat gizi itu dipacu dari makanan yang berasal dari makan sahur. Kemudian 4 sampai 10 jam setelah sahur, sumber energi dipacu dari pemecahan glikogen. Glikogen adalah cadangan karbohidrat yang terdapat di otot dan liver. Nanti tambahkan ini di otot dan liver sebagai sumber energi. Ya. Nah, setelah 4 sampai 10 jam setelah sahur, tadinya dari makanan, kemudian gula darah turun. Sumber energi itu gula darah atau glukosa turun. 4 jam sampai 10 jam setelah sahur, mulai turun lagi. Maka tubuh memasuknya dengan memecah glikogen yang berasal dari otot dan liver. Setelah pemecahan glikogen ini, maka kemudian gula darah kembali naik, ya, kembali normal lagi, sehingga kita tetap bisa beraktivitas normal meskipun dalam keadaan puasa. Setelah lebih dari 10 jam sampai 14 jam bahkan lebih, maka tubuh akan mencari sumber yang lain sebagai sumber energi. Nah, kalau glikogen tadi sudah dipecah, itu tidak bisa sampai kemudian tidak bisa dipecah lagi, maka tubuh akan mencari sumber energi lain di dalam tubuh sebagai sumber energi, yaitu lemak tubuh dan protein sebagai sumber energi. Nah, protein itu kita tidak memiliki cadangan protein. Protein itu bagian dari sel tubuh kita yang seharusnya kalaupun dipecah tidak terlalu banyak. Tapi yang bisa banyak dipecah adalah lemak tubuh sebetulnya. Lemak tubuh itu adalah gajih atau lemak, itu sama saja itu tersimpan di bawah kulit, ya, di bawah kulit perut, di bawah terutama yang banyak di bawah kulit perut sebetulnya, gitu ya, dan juga di bawah kulit tangan kaki juga ada meskipun lebih sedikit dibanding dengan lemak yang ada di sekitar perut. Atau di pinggul atau dimanapun di bawah kulit itulah tempat penyimpanan. Tapi ada yang menarik di sini. Lemak tubuh ini akan menjadi sumber energi dipecah menjadi lebih baik kalau dipicu oleh aktivitas fisik. Gitu. Nah, 10 sampai 14 yang setelah itu ya kurang lebih antara jam 3, jam 4 sampai jam 6. Itu puncaknya gula darah rendah. Agar gula darah tidak rendah, maka kita harus melakukan aktivitas fisik saat itu. Jangan banyak diam. Nah, ini dokter kita lebih tahu aktivitas fisik seperti apa yang cocok. Tetapi yang tergambar oleh saya ya aktivitas fisik ringan. Pokoknya berjalan, menyiapkan makanan untuk sahur, untuk buka dan sebagainya gitu ya. Jadi kita akan bahas lebih jauh. Oke. Nah, jadi susunan menu saat sahur itu karakteristiknya yang pertama kalau bisa meningkatkan cadangan glikogen. Karena glikogen ini yang membuat kita tetap bisa buka tuh antara jam 12 sampai jam 4 itu kita mulai lemes, gula darah bisa bertahan kalau kita punya cadangan glikogen yang
menghindari makanan yang meningkatkan asam urat bagi orang tua nih, kalau yang ada asam uratnya tinggi. Tapi di sini hadir kayaknya beliau muda-muda semua ya Dokter Fatu ya. Atau jangan-jangan saya yang paling tua di sini teh. Ada yang tua juga, Dok. Ada yang tua juga. Ada yang tua. Ada Pak Chandra, ada Kang Edi. Oh gitu ya. Ada Pak Agus Kusnayat juga. Oh ya. Ada lebih tua lah dari saya. Ada yang tua-tua. Nah, golongan-golongan tua dengan saya sama lah. Ya. Kemudian 4, menghindari makanan kolesterol tinggi. Kenapa harus menghindari yang makanan yang meningkatkan asam urat? Karena berbagai penelitian di berbagai negara ya, jadi itu dulu ada seminar yang dilaksanakan eh, di Monaco ya, itu ilmuwan-ilmuwan Islam berkumpul dari seluruh dunia menyampaikan hasil-hasil penelitian Ramadan dari seluruh negara. Ternyata hasilnya dapat disimpulkan yang pertama bahwa selama puasa Ramadan berat badan itu akan turun, terutama yang paling banyak turunnya minggu pertama turun bisa sampai 3 kilo, minggu kedua turunnya 1 sampai 2 kilo, minggu ketiga setengah sampai 1 kilo, minggu keempat nggak akan turun lagi. Itu sebenarnya di berbagai negara. Jadi kalau nanti ada yang puasa Ramadan berat badan malah naik menjelang Lebaran, ya perlu dicurigai nih. Apakah benar puasa atau puasa tapi memang makannya keterlaluan dan sering balas dendam gitu. Nah, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa asam urat akan meningkat selama saum Ramadan. Nah, ini meningkat. Kenapa? Karena terjadi pemecahan sel-sel ya untuk mendapatkan trigliserida, ya mendapatkan lemak tubuh dan untuk memecah protein sehingga asam urat akan meningkat pada orang-orang, terutama orang tua lah 45 tahun ke atas seperti saya dan yang lain yang ada di berlian ini yang sudah tua-tua gitu. Nah, karena itu nanti kita akan membuat bagaimana caranya agar asam uratnya tidak terlalu meningkat, yaitu menghindari makanan yang tinggi asam urat dan harus banyak minum. Kalau minumnya kurang, asam uratnya naik. Kalau asam uratnya naik, itu jadilah itu asam uratnya mengendapi sendinya sakit. Punten Dokter Gaga, Dokter Fatu, punten suaranya terputus-putus di penerima semuanya. Putus. Iya. Mungkin mic-nya, Dok. Kalau nggak pakai headset, bagaimana, Dok? Ya, kita coba ya. Halo. Ya. Lebih jelas? Lebih jelas, Dok. Oh, ya, sebentar. Dari yang mana nih mau diulangnya? Dari awal terputus-putus, Dok. Dari awal terputus. Dari awal. Ya. Terputus-putus dari awal, Dok. Okay. Kayaknya Dokter Fatu harus nyiapin handset itu besok. Siap. Sip, enggak. Ya. Sebentar ya. Jadi karakteristik makanan saat saum itu yang pertama harus meningkatkan glikogen, ya, meningkatkan glikogen di hati dan otot. Itu glikogen itu sumbernya ada madu. Saya ulangi lagi ya, sumber glikogen itu agar bisa meningkatkan glikogen itu adalah fruktosa, ya namanya. Fruktosa itu terdapat pada buah-buahan dan madu. Ya. Yang kedua, cukup asupan protein dari protein hewani dan nabati, nanti kita bahas. Yang ketiga, menghindari makanan yang meningkatkan asam urat. Ya. Makanan yang meningkatkan asam urat itu yang pertama jeroan, ya. Yang kedua kulit. Yang ketiga adalah sayuran terutama pucuk-pucuknya, ya. Yang poin yang ketiga ini, bentar ya.
poin yang ketiga ini itu untuk orang tua ya, bukan yang muda-muda. Gitu. Karena orang tua ada kecenderungan untuk lebih mudah asam uratnya meningkat, terutama selama Ramadan. Gitu. Ya. Nah, tolong hindari makanan yang tinggi asam urat. Yang keempat, menghindari makanan berkolesterol tinggi. Ya. Ini juga ada cenderung Ramadan bahkan meningkat. Apa saja kolesterolnya tinggi, sama seperti asam urat tadi. Jeroan kulit, kepala jangan lupa. Ya. Tapi itu untuk orang tua, bukan anak muda. Ya, kalau dokter Patuh sih termus saya masih muda ini malah ya 30-an itu masih muda. Nanti kalau sudah di atas 45 udah tua. Ya. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral ini bermanfaat juga untuk meningkat daya tahan tubuh. Ya, sumbernya suplemen vitamin dan mineral itu terutama yang mengandung vitamin E, kemudian zinc, ya, seng, dan vitamin D. Vitamin C sekarang susah di mana-mana. Ya, kalau beli itu susah, dan harganya kalaupun ada mahal. Diganti dengan buah-buahan berair banyak, apapun. Ya, zinc, seng itu bisa didapat sebetulnya dari kalau kita makan makanan terutama yang berasal dari hewan, daging, ikan, ayam, telur itu mengandung seng. Ya. Dan kemudian vitamin D itu juga itu lebih susah lagi dapatnya. Itu bisa kita dapatkan kalau kita berjemur, ya. Berjemur itu kontroversi sekali waktunya. Kapan yang penting berjemur, mau jam 8 sampai jam 10 boleh. Jam 10 sampai jam 12 silahkan, atau sore hari jam 3 ke ini boleh, silahkan. Tapi jangan kurang minimum 15 menit, ya. Nah, berjemur ini akan membuat tubuh kita mampu membuat vitamin D yang cukup, dan penelitian beberapa jurnal menyebutkan bahwa kadar vitamin D sangat berkaitan dengan imunitas. Ya. Jadi orang yang vitamin D-nya rendah itu lebih rentan imunitasnya turun. Jadi salah satu untuk meningkatkan imunitas berjemur meskipun di bulan puasa. Gitu ya. Kemudian yang keenam, ini air harus cukup minimum 30 cc per kilogram berat badan. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, bahan makanan yang harus kita konsumsi itu harus mencukupi semua kebutuhan tubuh kita. Ya. Yang pertama harus mengandung bahan makanan sumber karbohidrat, ya, nasi, kentang, atau mie. Yang kedua bahan makanan sumber protein hewani, ya, daging, ikan, ayam, atau telur. Yang ketiga bahan makanan sumber protein nabati, tahu, tempe, atau kacang, ya. Jadi kacang, prinsipnya dari kacang dan produknya. Yang keempat, sayuran dan buahan. Nah, di antara makanan ini yang penting harus ada adalah sumber pertama karbohidrat. Semua juga harus ada, ya, tetapi masing-masing punya peran, gitu ya. Nah, dan protein. Nah, kenapa saya bahas ini karena dalam keadaan oleh wabah COVID ini, bagaimanapun yang terancam bukan masalah kesehatan, ketahanan ekonomi keluarga gitu. Dan protein hewani itu menjadi mahal kan, lebih mahal dibanding dengan protein nabati. Ya. Jadi kalau tidak bisa mencukupi protein hewani dan protein nabati, maka pilihannya adalah kita meningkatkan protein nabati. Kalau misalkan berhemat, kemudian tidak bisa membeli protein hewani. Gitu. Nah, protein nabati itu sumbernya adalah semua yang berasal dari kacangan. Gitu ya. Semua yang berasal dari kacangan. Itu mengandung bahan makanan, mengandung protein yang baik. Gitu ya. Yang keempat, ada sayuran dan buahan. Ini ada yang menarik ya. Jadi ke depan kita harus lebih siap-siap dengan segala keadaan. Malah
kalau punya ada lahan sedikit pun di rumah itu mulai bertanam. Gitu. Saya itu di rumah tuh menanam secara tidak sengaja punya pohon pepaya yang berasal dari biji yang dibeli itu California ternyata tumbuh sekarang itu 2 batang itu sampai sekarang nggak berhenti, tetangga kiri kanan depan belakang kebagian semua. Dan pepaya ini sumber vitamin C yang baik dan juga sumber serat gitu ya. Oke, ini adalah buah-buahan berair banyak. Ini adalah sumber glikogen ya. Glikogen saya sebutkan ini semua lokal semua ya, pepaya, jeruk, nanas, melon, semangka, buah naga ya. Oke. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama puasa Ramadan, maka ada caranya ya. Ada strateginya gitu ya, dengan cara mengikuti aturan makan seperti di bawah ini, seperti yang terlihat di layar ya. Kita kan mulai sahur Kamis ya, Dr. Patu ya. Kemungkinan Kamis kita sudah mulai sahur. Nah mulai sahur ini kan kesempatan makannya terbatas, terutama bagi yang punya anak-anak hese tadi. Ini anak-anak tuh kalaupun bangun ingin segera makan setelah tidur lagi, gitu kan? Nah, makanya ketika sahur yang pertama minum, nomor satunya. Minumnya berapa banyak? Yang penting untuk yang pertama asal basah saja kerongkongan. Minumnya air putih, ya. Setelah itu yang kedua makan nasi lengkap, ya. Nasi, protein hewani, protein nabati, sayuran. Kalau masih ada waktu, tambah dengan buah-buahan setelah itu. Ya. Nomor 3, bagi yang bisa beli susu dan suka, saya termasuk yang tidak suka, itu boleh minum susu. Yang keempat, makan lain-lain. Dan yang kelima, usahakan minum 3-4 gelas, terutama untuk orang tua nih, yang seperti saya, gitu, dan di atas, yang lebih tua lagi, jangan lupa usahakan minum 3-4 gelas. Kenapa saya tekankan ini? Karena minum ini menjadi seperti kelihatannya gampang, tapi pas puasa Ramadan itu susah. Karena kesempatan waktunya terbatas, jadi perut kita kepenuhan biasanya. Karena itu saya sebutkan di sini usahakan 3-4 gelas. Masuk kalau yang susu 11, ya berarti itu dihitung juga. Gitu ya. Nah, dan harus sahur ya, harus sahur. Bagaimana kalau ternyata sahurnya kesiangan? Gitu. Sesempatnya, usahakan ini yang boleh ditinggalkan. Nah, nasi lengkap, minum dan nasi lengkap kalau bisa tetap dikonsumsi saat sahur, gitu ya, agar daya tahan tubuh kita tetap baik. Oke. Berikutnya adalah urutan berbuka. Ya. Gimana caranya berbuka? Yang pertama, buah-buahan berair banyak. Ya. Nah, dalam hadis itu Rasulullah disebutkan berbuka dengan rutob. Gitu. Kemudian kalau tidak ada rutob dengan tamar. Kalau tidak ada tamar dengan air bening, air putih, dengan air disebutkannya. Nah, rutob ini adalah kurma segar, ya, yang masih basah banyak airnya. Dan ini susah didapatkan di kita. Gitu ya, yang kita banyak di pasar itu adalah kurmanya tamar, ya, yang hitam-hitam. Ini berbeda kandungan karbohidratnya. Kalau rutob itu lebih banyak fruktosa, glukosanya lebih sedikit. Tetapi kalau tamar sebaliknya, glukosa lebih banyak dibanding fruktosa. Gitu. Sehingga kalau kita makan rutob atau kurma yang basah, maka gula darahnya tidak akan naik dengan cepat. Gitu. Kalau kita makan kurma, naiknya lebih cepat gula darahnya. Nah, gimana dengan kita? Karena kita sulit mendapatkan tamar. Maka buah-buahan yang komposisinya mirip dengan rutob adalah buah-buahan berair banyak. Jadi buah-buahan manis yang berair banyak.
tadi sudah saya sebutkan. Itu komposisi karbohidratnya mirip dengan rutop yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ternyata juga tidak ada di rumah itu adanya kurma tamar yang hitam-hitam boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak, gitu ya. Ya kan Rasulullah menganjurkan yang maksimum 3 butir, gitu, jangan lebih dari itu. Bagaimana kalau tidak ada buah, tidak ada kurma, adanya gula, boleh, ya, minum air manis boleh, tetapi jangan terlalu banyak gulanya. Kalau bisa manisnya manis jambu aja sedikit, gitu ya. Kenapa? Supaya gula darah kita tidak naik dengan cepat. Kalau gula darah kita naik dengan cepat, turunnya juga cepat. Naik cepat, rebound nanti, turunnya cepat lemas, gitu ya. Padahal kita masih memerlukan punya aktivitas lain, yaitu sholat maghrib. Ya. Jadi setelah makan buah-buahan berair banyak atau rutop, atau tamar dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kalau kolak bagaimana? Kolak boleh, tapi jangan terlalu banyak untuk orang tua mah. Orang tua yang 240 tahun mah udah, jangan terlalu banyak kolaknya, jangan sampai 1 mangkok kebanyakan, itu 1 mangkok teh gulanya kebanyakan. Setengah aja setengahnya, ya. Itu juga udah banyak setengah tuh, ya. Yang kedua, minum dulu, ya. Yang ketiga, sholat maghrib dulu. Yang keempat, makan nasi lengkap. Protein nasi, protein hewani, protein nabati, sayuran. Ya. Nah, setelah makanan nasi lengkap, boleh nggak makan yang lain? Tergantung. Makanan camilan lain, apapun boleh, termasuk gorengan yang menjadi favorit di bulan Ramadan itu boleh dikonsumsi. Tapi sebaiknya dikonsumsi setelah makan nasi lengkap, bukan sebagai iftar gitu. Kalau gorengan mah nggak ada contohnya di Rasulullah. Contohnya Rasulullah itu buahan berair banyak atau tamar atau air putih gitu, bukan gorengan. Karena beda komposisinya. Kalau rutop tamar itu komposisinya karbohidrat. Kalau gorengan itu komposisinya lemaknya tinggi. Gitu. Karbohidrat itu juga susah dicerna karena sudah digoreng. Jadi lebih susah dicerna gorengan itu. Ya. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah sesuai ilmu gizi sebetulnya ya. Nah, memang dari Allah yang mengajarkannya. Nah, makanan camilan ini apa saja, apapun ya, setelah makan nasi lengkap boleh makan apapun. Tetapi untuk siapa? Terutama untuk anak yang sedang tumbuh. Ya. Terutama untuk anak yang sedang tumbuh. Itu harus makan camilan lain. Kapan makannya? Sebelum tarawih dan setelah tarawih sampai menjelang tidur, itu usahakan anak harus mengkonsumsi camilan lain sebagai tambahan. Yang kedua, ibu hamil. Kalau ibu hamilnya puasa. Ya. Yang ketiga, ibu menyusui. Yang keempat, dewasa dengan gizi kurang. Ini sangat recommended. Kalau berat badannya kurang, sering lemas, apalagi terancam sakit, oke, makan camilan yang lain. Tapi kalau ternyata orang dewasanya itu berat badannya sudah berlebih atau obesitas sentral, atau ada dislipidemia yang ditandai dengan trigliserida yang tinggi, kolesterol yang tinggi, maka baiknya makanan camilan lainnya stop, tidak boleh makan apapun. Jadi cukup sampai nasi dan lauk-lauknya gitu. Ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang masih bertugas di lapangan, terutama tenaga medis, saya sangat menganjurkan ya, setelah makan nasi lengkap ini tetap harus makan camilan yang lain. Karena memang masalahnya kalau tenaga medis itu berhadapan dengan pasien, masalahnya bukan hanya daya tahan itu. Masalahnya viral load-nya, ya, banyaknya paparan virus yang bisa masuk ke dalam tubuh dengan strain yang berbeda-beda. Jadi meskipun daya tahan tubuhnya baik, seperti kita punya benteng yang kuat, tapi yang nyerangnya pasukannya banyak dan alat perangnya macam-macam. Nah, ini kan bisa jebol juga. Ya.
Oleh sebab itu kita perkuat dengan ya energinya harus cukup untuk yang tenaga medis ya, apapun profesinya, mau perawat, mau dokter, setelah makan nasi lengkap ikuti dengan makanan lain. Tapi kalau yang tidak masih di lapangan, bukan tenaga medis, ikutin ini. Ada yang boleh makan makanan lain, ada yang stop, gitu ya. Ini anggota berlian yang masih muda-muda, yang tidak obesitas, yang berat badannya normal, yang tidak dislipidemi, oke, boleh makan yang lain apapun. Ya. Usahakan ketika berbuka ini minum 4-15 dari sejak berbuka sampai kemudian tidur. Gitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh menu Ramadan. Ini berbuka, ini sahur. Ya. Kita lihat ini pakai pepaya, nasi putih, telur ceplok, tempe, tempenya digoreng, ya, sayurnya timun. Ini nggak pakai cemilan ini, nggak pakai cemilan. Contohnya ini tidak pakai cemilan. Sahur, nasi putih, ikan digoreng, tahu digoreng, sayur kangkung, ada susunya di sini, ya, kemudian gula pasir, itu sekitar 1.300 kalori. Proteinnya 44,5. Kebutuhan orang dewasa pria 30 tahun 2.300 kalori dan protein 48. Ya. Jadi dengan begini, dengan makan seperti ini proteinnya ternyata cukup. Ya, kurang 4 gram nggak masalah ya. Proteinnya tidak terlalu jomplang, bisa terpenuhi. Yang jomplang adalah energinya, gitu ya. Nah, makanya bagi yang obesitas cocok ini dengan puasa itu harusnya turun, ya, harusnya turun. Biarkan kalau ini tidak usah dipenuhi tidak apa-apa, karena ini dengan mudah kalau kekurangan energi ini bisa nanti kembali lagi setelah lebaran. Ini tidak usah khawatir, ya. Hanya yang penting itu adalah proteinnya, gitu ya. Proteinnya yang penting dan ini bisa terpenuhi dengan pola makan seperti ini, gitu. Ya. Kita lihat ini kalau misalkan lebih hemat misalkan ya tanpa protein hewani ya, tanpa protein hewani, yaitu penggantinya tadi telur dengan tahu, kemudian tambah tempe, tapi tahunya menjadi 2 potong, 100 gram itu 2 potong, kemudian tempenya 1 potong. Begitu juga ketika sahur itu tidak pakai daging sama sekali, tidak pakai telur sama sekali. Ini tahu goreng dan merah. Ternyata jumlah proteinnya mencukupi, jadi memang proteinnya lebih tinggi kalau dari nabati, tapi memang harus lebih banyak ya. Tahunya 3 potong, tempenya 1 potong untuk buka, kemudian sahurnya pakai kacang merah 50 gram, tahu goreng 1 potong ya. Dan energinya, kalau energi memang akan defisit. Nah, defisit energi ini, energi yang kurang ini bisa dipenuhi, bisa ditingkatkan supaya tidak terlalu defisit dengan cara menambahkan cemilan lain yang dikonsumsi setelah buka. Jadi sebelum tarawih dan setelah tarawih ini tambahkan di sini cemilan lainnya, apapun yang bisa dikonsumsi. Ya. Nah, dengan melakukan pola makan seperti ini, ya insya Allah kita akan mengalami defisit energi, tetapi tidak akan defisit protein, vitamin, dan mineral. Ya, karena kita makan sayuran 2 kali. Kemudian kalau bisa di sahur juga ada buah-buahan gitu ya. Apalagi kemudian kalau ditambah dengan suplementasi vitamin dan mineral. Atau kita berjemur di siang harinya. Gitu ya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah puasa Ramadan tidak akan menyebabkan menurunnya imunitas tubuh. Gitu. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik? Nah, ini dokter Deta lebih tahu, tetapi kalau saya sarankan nanti tambahkan dari dokter Deta. Ini pagi sampai siang aktivitas rumah tangga, boleh senam. Siang menjelang maghrib boleh lebih berat, gitu ya. Siang menjelang maghrib dengan lebih berat olahraga aerobik ringan sedang 20-30 menit, boleh lebih untuk yang ingin turun berat badan. Atau ditambah dengan calisthenics exercise. Nah, dokter Deta itu bisa mengajarkan bagaimana
aktivitas fisik saat saum, gitu ya. Jadi aktivitas fisik yang dianjurkan saat saum itu utama adalah antara jam 2 sampai jam 6. Saat itu tubuh kita memerlukan gula darah. Ya. Gula darah kita mulai turun. Nah, kalau kita melakukan aktivitas fisik, maka tubuh akan memecah lemak yang ada dalam tubuh kita untuk menjadi gula darah, untuk menjadi glukosa atau gula darah. Sehingga ini akan membantu juga yang ingin turun berat badan kalau olahraga atau jam 2 sampai jam 6 sore hari itu ya. Di samping dengan olahraga itu, karena glukosanya dipenuhi dari lemak, kita akan tetap bugar dan tidak akan merasa lemas. Kalau dulu saya waktu kecil ada aktivitas ngabuburit ya. Ngabuburit itu ya biasanya pada asar kita keluar, itu bisa apa saja tuh, main bola, kemudian ngambil morolang layangan, lari-lari dan sebagainya, itu tidak terasa lemas gitu ya. Kenapa? Dengan aktivitas fisik justru ada gula darah kita akan meningkat gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa sampai ke maghrib tanpa merasa lemas karena gula darah kita terjaga. Mungkin demikian. Ini salah satu contoh. Ini saya gambar diambil dari Google nih. Olahraga-olahraga bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kebugaran kita. Ya. Dan olahraga ini juga ternyata berkaitan dengan imunitas juga ya. Kalau kita mobilitasnya lebih baik pas puasa, beberapa jurnal menunjukkan bahwa imunitas akan menjadi lebih baik ketika kita beraktivitas fisik saat puasa Ramadan. Gitu. Ini teknik mungkin ini ya. Demikian mungkin bisa sampaikan. Berikutnya kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, Dr. Gaga. Baik, ini tercatat sudah ada 48 partisipan yang ikut dalam live streaming ini. Mangga, silakan kalau ada pertanyaan mungkin supaya lebih tertib bisa lewat grup chat. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Ada 2 pertanyaan, Dr. Gaga. Yang pertama dari Ibu Ike Marlindia. Saya sedang punya bayi usia 4,5 bulan. Pekan lalu mencoba puasa dengan sahur dengan menu lengkap. Memperbanyak lauk dan minum, tapi siang menjelang sore badan lemes banget, sampai seluruh kaki dingin. Hipoglikemi kayaknya, Dok. Ya. Kira-kira asupan apa ya, Dok, yang perlu ditambah? Ya. Sebetulnya saya sudah membuat YouTube ya tentang ibu hamil dan menyusui ya, saya sebar di Facebook, nanti boleh di-share ya di grup bagian. Nah, jadi untuk ibu menyusui saya menyarankan untuk 0 sampai 6 bulan dengan ASI eksklusif sebaiknya tidak puasa. Dan itu juga dikasih kelonggaran juga dalam syariat. Kenapa? Karena ini bayi itu nutrisinya sangat tergantung dari ASI karena ASI eksklusif kan. Nah, yang jadi masalah itu mungkin ibunya juga tidak terlalu kurus atau bahkan mungkin gemuk ibunya gitu ya. Artinya cadangan energi dan gizi ibunya cukup. Tapi masalahnya yang tidak bisa disimpan itu air sebetulnya. Ya. Jadi dengan puasa air susunya akan berkurang karena kita tidak minum selama 12 jam. Itu yang tidak bisa tergantikan. Mungkin zat gizinya bisa tersuplai dari dipecahnya lemak tubuh dan protein, tetapi air ya. Jadi kalau saya menganjurkan ibu dengan yang menyusui 0 sampai 6 bulan tidak berpuasa. Kalau 6 sampai 1 tahun, nah itu tergantung ya. Kenapa boleh puasa? Karena anak selain minum ASI sudah juga memulai makanan tambahan gitu. Kan sudah mulai makanan tambahan dan susu menjadi pendamping gitu. Nah, yang lebih aman lagi puasa itu dilakukan untuk yang menyusui lebih dari 1 tahun karena kebutuhan ASI-nya jadi minor gitu. Nah,
Tapi misalkan ini ceritanya kalau sudah atas 6 bulan, ibunya mau puasa, maka ini 0 sampai 6 bulan itu kebutuhan zat gizi ibu itu bahkan lebih tinggi dibanding ibu hamil yang puasa 6 bulan. Jadi kebutuhannya itu nambahnya sampai 600 kalori 0 sampai 6 bulan itu. Jadi memang kebutuhan energinya akan tinggi. Oleh sebab itu, kalau ibu mencoba puasa, sedangkan dalam keadaan menyusui, pasti akan membuat hipoglikemi. Karena banyak zat gizi dan ibu-ibu akan dikuras untuk memproduksi air susu ibu. Dalam keadaan biasa saja, kita sudah defisit energi. Ditambah kebutuhan untuk menyusui, itu nambahnya 600 kalori, jadi defisitnya akan besar sekali. Karena itu kemudian saya tidak menganjurkan untuk yang 0 sampai 6 bulan tentunya. Gitu. Karena yang ASI eksklusif, karena bisa bayinya jadi kurang air susunya. Jadi bayi kita suruh untuk puasa kalau gitu tuh. Gitu ya. Meskipun ada air susunya, tetapi kualitasnya berkurang. Gitu. Nah, kalau yang di atas 6 bulan dan mau puasa, boleh dicoba, tetapi itu tadi ya, setelah makan nasi lengkap, itu harus ada camilan sebelum dan setelah tarawih. Begitu juga ada camilan lain pada waktu sahur. Jadi memang ini akan kenyang sekali. Ya, sahur itu setelah minum, makan nasi dan lauk pauknya, kemudian minum susu, setelah itu camilan yang lain dan minum 3 sampai 4 gelas. Jadi makan harus banyak, minum harus cukup. Itu biasanya perut penuh gitu. Ya, tapi bisa dicoba. Ya, begitu mungkin. Tepat tuh. Kemudian yang kedua tentang yang ini, yang hamil. Bagaimana puasa untuk ibu hamil akhir trimester 1? Apakah ada restriksi tertentu atau menu tambahan tertentu? Ya. Trimester pertama itu sesuai dengan rekomendasi para ahli, kenaikan berat badan itu 0 sampai 5 kilo. Ya. Jadi ibu hamil 0 sampai trimester pertama bahkan boleh puasa. Karena masalahnya pertumbuhan janin itu sudah akan terpenuhi dari cadangan zat gizi yang ada di ibu gitu. Kalau trimester pertama. Tapi kalau trimester kedua dan trimester ketiga, jadi mulai 6 bulan ke sana, mulai 4 bulan ke lebih, itu harus dilihatnya ibunya obesitas atau kurang gizi. Ya. Apa tandanya kurang gizi? Kalau indeks massa tubuhnya sebelum hamil atau trimester pertama itu kurang dari 20 atau 19. Ya. Kalau kurang dari 20, pas-pasan, itu berarti cadangan energinya kurang. Kalau kemudian trimester kedua atau ketiga di bawah puasa, itu bahkan akan mengancam pertumbuhan janinnya. Gitu. Ya, justru untuk yang trimester 2 ketiga boleh puasa, tapi kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 20 kalau menurut saya. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang ini ya, Dr. Pato ya. Gimana kalau obesitas itu ya, kelebihan berat badan? Ya, kelebihan berat badan. Apakah perlu membatasi camilan atau tidak? Dan camilannya mungkin dok, camilan yang dimaksud dokter tadi? Oh ya. Ya. Bagaimana ibu hamil atau menyusui yang kelebihan berat badan? Apakah perlu membatasi camilan? Nah, tidak bisa diratakan. Ini indeks massa tubuhnya berapa? Boleh nanti chatting private ke saya, berarti boleh puasa atau tidak. Atau untuk yang memang sekarang sedang hamil dan menyusui, nanti
chatting saja lewat Telegram boleh ke saya. Ya saya akan jawab secara individual karena berbeda-beda ini kasusnya, tidak bisa samakan. Tapi secara umum seperti itu. Gitu, Dok Fatul. Kalau untuk camilannya tadi dok, bentuk camilannya apakah boleh gagares atau gimana? Ya, garas rarawuan gitu. Terus Ya, dok? ya. Camilan itu kan prinsipnya gini, camilan itu dikonsumsi untuk menambahkan zat gizi yang kurang dari makan utama. Gitu. Yang kurang dimakan utama apa? Yang pertama energi pasti kurang. Gitu. Kenapa? Ya tadinya kita makan 3 kali, jadi hanya 2 kali. Yang kedua, energi itu maksudnya karbohidrat lemak ya. Yang kedua, protein juga akan kurang. Gitu. Apalagi kalau hamil, kebutuhan energinya bertambah 25 gram. Jadi justru yang harus ditambahkan dalam cemilan itu adalah yang tinggi protein. Ya. Apa makanan yang tinggi protein? Ya ada protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, boleh nambah tuh. Tapi selain itu kan bosan juga kalau hanya itu. Tambahkan juga dengan sumber energinya. Kerupuk boleh, gorengan silahkan, kue-kue boleh, atau bubur kacang hijau boleh. Dia bubur kacang hijau itu dia mengandung gula dan juga mengandung protein. Dan dia dari kacang-kacangan ya. Ya pasti bubur kacang hijau manis kan? Kalau nggak manis nggak enak gitu kan? Iya betul. Kalau dokter Patu mah nggak boleh. Iya. Baik, Boleh kebanyakan maksudnya. Ya. Ya. Ini ada yang kelewat tadi. Bagaimana menghitung kebutuhan kalori dan protein menurut berat badan? Oke. Cara menghitung kalori dan protein. Inilah, kalau protein itu hanya gini masalahnya. Kalau misalkan saya sebutkan kebutuhannya, memang bisa juga menyusun menunya. Ini kan jadi panjang pertanyaan ini. Karena saya sebutkan, misalkan kebutuhan protein itu 0,8 sampai 1 atau bahkan 1,2 untuk orang dewasa misalkan per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 60, berarti kalau 1 gram berarti 60 gram. Ayo, gimana nyusun makanannya? Gitu. Ya kan? Harus Makanya lihat. kenapa saya sebutkan yang tadi. Nah, kenapa saya ada contoh yang tadi ya sebentar. Ini tuh untuk lebih menggambarkan gitu ya. Coba yang tadi mana? Ini ya. Kenapa saya buat ini? Supaya jadi gambaran sebetulnya. Nah, ini gambaran ya. Dengan makan, ini ada kebutuhan protein ya. Ini proteinnya nih. Nih. Dengan makan telur 50 gram itu telur 1. Tempe 50 gram itu sepotong tempenya. Tahu goreng sepotong 50 gram. Kemudian ikan 50 gram itu satu lah ya gitu yang ukuran sedang. Itu ditambah dengan nasi ya, nasinya 200 gram. Ini lebih karena ini lupa saya nggak ketik di sini 200 gram. Harusnya kalau 200 gram itu nambah 4 di sini. Jadi ini bukan 44 tapi 48 ini harusnya. Jadi ini tuh harusnya 48 gram proteinnya. Ini nasinya nih harusnya 200. Nah, ini tambah 4. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini minimal saya hitung per kilogram berat badan 0,8. Maka dengan makan 2 kali seperti ini udah terpenuhi 48. Nah, tinggal nanti kalau ibu hamil. Kalau ibu hamil menyusui, puasa harus tambah 9. Atau anak lebih tinggi kebutuhannya. Anak harus tambah dengan 9. Dengan 9 yang ada protein, kebutuhan protein terpenuhi. Gitu. Kebutuhan energinya gimana? Kebutuhan energinya kurang lebih dewasa 60 kilo 2.300. Kalau wanita sekitar 1.900 gitu, kebutuhannya. Ini ada tabelnya sebetulnya.
di Widya Karya Pangan dan Gizi. Nanti saya kirim lah itunya, filenya. Atau bisa juga dengan di googling saja, di Google itu angka kecukupan gizi, nah, keluar tuh dalam bentuk PDF. Tapi masanya dari situ menerjemahkan jadi makanan kan masalah tersendiri ya. Gitu. Ya, Susah. ya demikian. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dok dari Kang Alan Nurdin. Tadi Bu Yeti mungkin sudah terjawab ya Bu Yeti. Jadi kalau memang ingin menentukan menu harus download tabelnya. Nanti insya Allah akan diberikan oleh Dokter Gaga atau bisa googling sendiri angka kecukupan gizi ya dok ya. Ya, menunya Kang, harus menu sendiri ini, buat sendiri ya. Ya. Dari Kang Alan Nurdin ini, Dok Gaga, adakah hubungannya makanan sahur yang dimakan dengan rasa kantuk ba'da subuh? Sedangkan di luar Ramadan biasa saja atau tidak ada rasa kantuk katanya. Gimana rasa kantuk dengan? Rasa kantuk ba'da subuh di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan, kalau habis subuh nggak ngantuk gitu. Tapi kalau habis sahur, mungkin ketika Ramadan jadi ngantuk habis subuh gitu. Ya karena perubahan pola tidur kalau menurut saya. Karena kan ketika Ramadan itu kita setelah ibadah Isya tarawih, setelah itu mungkin baca Quran, itu lebih malam kan. Tidur misalkan jam 11. Tetapi kalau orang dewasa pasti jam 3 harus bangun gitu. Jadi kita tidur hanya sekitar 4 jam gitu. Sedangkan biasanya 5 sampai 6 jam gitu kan. Bahkan kalau sebetulnya yang direkomendasikan untuk di atas 40 tahun itu, 30 sampai 40 tahun itu para ahli itu menyarankannya yang bagus itu 6 sampai 9 jam. 6 sampai 9 jam. Tidur itu juga mempengaruhi daya tahan. Kita kan nggak segitu kan. Tapi kalau kita lihat Rasulullah itu kan sangat menganjurkan untuk tidur pada Isya kan. Ya tidur pada Isya misalkan jam 8 lah. Beliau jam 8 tidur, misalkan jam 3 bangun. Berapa jam? 7 jam. Nah, 7 jam gitu. Tidurnya. Ya, jangan begadang, tapi atau bangun lebih awal. Atau bahkan tidur jam 8, bangun jam 2 gitu kan. Iya, iya. Yang saya rasakan setelah saat WFH ini, memang baru saya bisa tidur, bisa sampai 6 jam bisa. Karena WFH bisa. Jadi rasa kantuk itu memang karena akumulasi karena tidur kita kurang dalam sehari-hari bulan Ramadan. Karena itu saya sarankan mungkin ada baiknya kalau yang pada WFH ini memang tidur siang untuk ngurangin. Karena memang kalau sulit, itu juga yang belum saya ini bahas ya. Itu lama tidur juga mempengaruhi daya tahan tubuh sebetulnya. Kalau kebanyakan daya tahan tubuh turun, kalau kekurangan juga daya tahan tubuh turun. Jadi memang jangan lebih dari 9 jam, itu bayi ya, kalau dewasa. Tetapi juga yang dianjurkan tidak kurang dari 6 jam. Jadi kalau udah pas wabah COVID seperti ini, dokter masuk saya kalau sedang jaga membawa tidur 6 jam. Itu mewah sekali. Mewah. Mewah sekali. Ya. Itu ya, mungkin. Ini dari Pak Yusuf, dok. Punten dok, ibu hamil trimester 3 dengan indeks massa tubuh 30,44 boleh puasa? Pertanyaan lagi tentang ibu hamil, dok. Ibu hamil trimester ketiga. Ya. Indeks massa tubuh 30,44 boleh. Boleh. Tapi lihat dulu, udah periksa ke dokter kebidanan belum? Janinnya berapa kilo itu? Sesuai masa pertumbuhan nggak? Gitu. Iya. Kalau saya bilang boleh, ternyata pas di USG, karena gini, banyak terjadi ibu-ibu yang obesitas, hamil, ibunya tambah bengkak, bayinya kecil. Kemarin ada itu kenapa, dok? Bahkan kok. Iya, itu pertanyaan konsulen objin ke saya gitu. Pertanyaan. Kenapa terjaga karena ibu hamil yang obesitas itu
dia akan lebih cenderung dalam status inflamasinya tinggi karena terjadi hipoksia. Ya, hipoksia itu pembuluh darahnya terjepit termasuk plasenta. Jadi plasentanya terjepit oleh lemak di perut karena mengalami obesitas sentral biasanya. Kalau dia obesitas sentral, lemaknya menjepit plasenta, maka mediator-mediator inflamasi keluarkan banyak. Jadi kalau dia makan berlebih, kemudian makan terus, berat badan ibunya nambah tinggi, bayinya berat kecil. Jadi kalau untuk ibu ini dengan ekspektasi tubuh 30, kalau saya sarankan ikutin pola yang saya anjurkan tadi, yaitu setelah puasa Ramadan, karena 30 itu sudah obesitas 2 itu ya. Yeah. Udah obesitas yang berlebih, maka setelah makan nasi dan lauk-lauknya nggak usah makan apapun. Kebutuhan protein dan juga energi bayi itu terpenuhi dari tubuh ibu. Biar aja nanti dipecah itunya, lemaknya. Tetapi mungkin sangat perlu untuk ibu ini melakukan aktivitas fisik agar massa ototnya terjaga. Kalau massa otot terjaga, nanti suplai ke bayi juga bagus. Gitu, ya. Berarti mekanik ya dok ya, bisa terjepit sama lemak. Oh iya, itu mekanik. Tapi karena mekanik muncul reaksi biokimia gitu. Jadi hipoksianya itu atau terjepitnya itu tidak terjepit sampai kemudian darah nggak bisa ngalir, nggak begitu. Minimal, tetapi inflamasinya kronis jadi. Oh begitu dok ya. Jadi malah memang harus makan sedikit tapi aktivitas mungkin harus agak lebih banyak mungkin ya. Ya, meskipun nanti dilihat ini. Kalau jalan, nggak jalannya trimester ketiga itu ya. Kadang kalau kelebihan, kemudian jalan juga jadi sakit, pembuluh darah terjepit. Jadi mungkin harus senam hamil. Senam hamilnya diatur tuh, ya. Yang jelas aktivitas fisiknya harus harus ada senam hamil dilakukan gitu. Iya. Ya. Pertanyaan lagi dok. Ini apakah contoh dari Kang Rizky ini? Apakah contoh menu puasa yang tadi dicontohkan Dokter Gaga dapat diaplikasikan untuk diabetes? Adakah penyesuaian tertentu menu pada diabetes? Hatur nuhun sata acana dok. Ya. Oke, gini. Pada yang diabetes ini diabetesnya sudah pakai insulin atau pakai obat anti diabetes? Ini kelihatannya pasiennya Dokter Gaga juga dok ini. Kayak gitu. Kayaknya ibunya ya. Non insulin dok tuh katanya non insulin. Kalau non insulin boleh puasa ya. Jadi yang saya perhatikan untuk pasien diabetes itu yang menggunakan obat justru adalah hipoglikemi. Jadi gula darahnya kerendahan. Kerendahannya itu karena pakai obatnya itu. Karena penggunaan obat diabetes menyebabkan gula darah akan turun padahal di bawah puasa. Jadi dan hipoglikemi itu lebih berbahaya daripada gula darah tinggi. Itu bisa masuk emergensi itu gara-gara itu diperiksa dokter atau di Al-Islam nanti. Iya, dibolus dong. Gara-gara hipoglikemi, bukan karena gula darah tinggi, gara-gara gula darah rendah. Gitu ya. Jadi agar tidak terjadi hipoglikemia harus tertib betul untuk orang yang manis. Ya. Yang pertama prinsipnya gula darah tidak boleh naik terlalu tinggi, tapi tidak boleh turun terlalu rendah. Gitu. Tidak boleh, saya ulangi lagi, gula darah tidak boleh naik dengan cepat, tapi tidak boleh turun dengan cepat. Jadi prinsip pasien diabetes itu sama seperti di luar diabetes untuk jenis makanannya. Hindari gula, hindari tepung. 0 gula, 0 tepung. Jadi berbuka bukan dengan kurma, harus dengan buah-buahan manis berair banyak. Ya. Nasi putih silahkan, telur silahkan, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan sahur, pokoknya tidak ada gula dan tepung, itu yang pertama. Yang kedua, nah, gimana dengan cemilan?
Nah, karena mengkonsumsi makanan anti diabetes harus ada cemilan. Tapi cemilannya yang tidak meningkatkan gula darah dengan cepat. Apa itu? Pertama, jagung. Karena masih ada seratnya. Ya, jagung rebus gitu. Yang kedua, singkong. Mau dibakar, mau singkong rebus, mau singkong goreng, boleh. Ya. Yang ketiga, kacang-kacangan. Jadi, jagung, singkong, atau kacang-kacangan. Nah, kalau dimakan seperti itu, gula darah akan naik perlahan, tidak cepat. Ya. Nah, dan kemudian proteinnya juga cukup lumayan, apalagi kalau dengan kacang-kacangan. Ya. Sebagai cemilannya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang dikonsumsinya kue-kue, ya, itu sih proteinnya cukup. Pakai kuning telur kan kue-kue itu. Tapi gula darah akan naik cepat. Udah mah baru turun karena makan dan sebagainya kan setelah makan biasanya makan obat. Ditambah dengan cemilan, naik lagi gula darahnya. Setelah naik gula darahnya turun dengan cepat gara-gara obat anti diabetes. Hipoglikemia itu aja ada ribuan fenomena. Begitu mungkin Bu ya, Bu coba itu ya. Kang Rizky, Dok. Iya, Pak Rizky ya. Pak Rizky. Rizky. Kemudian kalau tadi tentang diabetes, ini Bu Melani Sari menanyakan tentang penyakit jantung, Dok. Untuk orang tua dengan penyakit jantung, apakah ada kekhususan gizi tertentu yang harus dikonsumsi atau ditambah, terutama di bulan Ramadan di masa pandemi ini? Ini jantungnya payah jantung atau penyumbatan pembuluh darah jantung, ini harus jelas. Bu Melani mungkin ini tipikal penyakit jantungnya pembengkakan jantung atau karena ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya? Barangkali bisa di... Belum respon kayaknya Bu Melani. Kalau respon, jawab yang lain aja dulu. Yang lain, ada yang PM ini Dok, private message, dulu pernah dengar katanya untuk makan berat setelah berbuka itu baiknya setelah tarawih. Ini sebaiknya makanan berat itu sebelum tarawih atau setelah sholat maghrib atau setelah tarawih, Dok? Ini pertanyaannya. Baiknya kalau saya sih lebih cenderung sebelum tarawih. Kalau setelah tarawih terlalu lama kita membiarkan tubuh berpuasa. Sudah 12 jam tidak dapat asupan protein, kan protein itu adanya di makan lengkap kan. Yeah. Ditambah lagi setelah tarawih. Jadi jam 9 baru makan lengkapnya. Yeah. Itu terlalu jauh. Karena tubuh kita itu secara rutin memerlukan suplai energi. Ditambah setelah makan, bayangkan saja kita membiarkan setelah 12 jam puasa tambah lagi 3 jam sampai jam 9, berarti 15 jam kekurangan protein tubuhnya baru dipasok setelah 15 jam. Tapi setelah itu sahur kan, 6 jam kemudian nggak seimbang gitu. Jadi kalau saya lebih menyarankan makan nasi dan lauk pauknya itu sebelum tarawih, tidak setelah tarawih. Siap, Dok. Ini Bu Melani sudah jawab, Dok. Postcat kayaknya CAD, Dok. Ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Ya kan, kalau ya itu kan ada penyumbatan. Maka yang harus dilakukan sebetulnya kan, karena sebetulnya sekarang penyumbatannya sudah tidak ada karena sudah diringkan jantungnya. Hanya yang harus dihindari adalah jangan sampai terjadi relapse, terjadi aterosklerosis ulang di tempat yang sama atau di tempat lain. Sehingga untuk yang seperti ini, tolonglah dilihat berat badannya, profil lemaknya, trigliserida, karbohidrat, gitu, trigliserida, kolesterolnya seperti apa, LDL, HDL-nya seperti apa. Gitu. Kalau memang misalkan tinggi, harus dihindari tuh. Kalau misalnya tinggi, seperti yang saya sebutkan, harus dihindari jeroan, kuning telur, jangan lupa itu kolesterolnya tinggi, itu kuning telur, jeroan, kemudian juga kepala, kulit, itu harus dihindari. Kalau yang kolesterolnya tinggi, kalau yang trigliserinya tinggi, bisa itu trigliserida yang di dalam lemak darah itu dibuat dari
karbohidrat, terutama dari gula sebetulnya. Jadi jangan salah, trigliserida itu dibuatnya dari gula dan tepung, bukan dari lemak saja. Gitu. Makanya kalau sudah trigliseridnya tinggi, maka harus hati-hati. Ikuti pola makan yang saya sampaikan. Makan dengan buah-buahan berair banyak. Setelah makan nasi dan lauk pauknya stop, nggak makan yang lain gitu. Kemudian nanti sahur seperti urutnya saya sampaikan. Iya dok. Cukup jelas mungkin ya, Bu Ya. Melani. Ini ada yang PM lagi dok, kelihatannya anggota Berlian Runners nih, menanyakan kalau aktivitas fisik di waktu puasa, apakah bagusnya sore hari atau setelah tarawih katanya? Karena khawatir kalau sore hari takut dehidrasi katanya dok. Kayaknya mau lari dok kayaknya nih. Iya, iya. Ya, kan sebetulnya kemarin dalam seminar ada yang menerangkan bahwa tubuh kita itu sebetulnya bioritmiknya itu sudah diatur menyesuaikan dengan matahari. Gitu. Jadi malam itu yang paling bagus untuk istirahat. Gitu. Itu alamiahnya, ya, naturalnya. Malam istirahat, siang aktivitas. Itu alamiahnya. Misalkan bagus mana tidur malam, tidur siang dengan tidur malam. Tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Yang lebih bagus itu malam tidur. Itu lebih bagus. Nah, begitu juga dengan aktivitas. Bagus mana beraktivitas di pagi dan malam. Itu lebih bagus siang dibanding dengan malam hari. Nah, tinggal masalahnya ini seperti apa olahraganya. Kalau runners kan memang membutuhkan karena itu sifatnya aerobik gitu kan, maka akan menyebabkan kebutuhan air akan banyak gitu. Kebutuhan air akan banyak. Oleh sebab itu memang yang penting sih menjaga kebugaran ya. Memang saya tidak tahu nih, ini harus jawab dokter Deta nih, apa karena kan bagaimanapun sebetulnya kalau olahraganya terlalu melelahkan tidak baik juga gitu ya, apalagi di bulan Ramadan sebetulnya. Kalau sudah seperti jam-jam gitu lari gitu, ya kalau memang untuk tujuan prestasi dan sebagainya ya terpaksa akhirnya latihannya malam hari. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada tujuan yang lain untuk kebugaran, ya kita lakukan olahraga yang menjaga kebugaran kita. Apa saya sarankan tadi pada asar sampai maghrib, karena itu supaya mencegah jangan sampai jadi buka gara-gara olahraga. Gitu. Olahraga itu jenisnya tidak wajib, puasanya kan wajib. Iya. Jangan sampai yang tidak wajib menyebabkan kita membatalkan yang wajib. Gitu kan? Iya, Apa yang lain, hati-hati juga. Dehidrasi itu akan menyebabkan masalah kesehatan yang lain, bisa sampai gagal ginjal gara-gara dehidrasi. Gitu kan dokter Batu ya? Iya, betul Bang. Apalagi kalau misalkan lari 5 km gitu ya, 10 km yang menyebabkan BR mah 10 dehidrasi. kilo, Dok. BR mah 10 kilo, Dok. Iya. Ya, PR 10 kilometer lari gitu pada saat saum Ramadan itu nanaonan gitu. Ada ancaman dehidrasi di situ yang mengancam kesehatan dan juga akan mengancam batalnya puasa kita pada puasa wajib. Itu kan kita harus menempatkan prioritas gitu kan. Yeah. Prioritas dalam aktivitas itu. Gitu. Kalau terpaksa setelah itu malam karena ingin ya bangga saja, tidak masalah sih kalau mau lari malam. Hanya kalau ibu-ibu akhwat hati-hati malam bisa nyulik. Lari malam-malam pengen nyulik bagaimana itu? Hati-hati. Iya, Dok. Ya bukan apa-apa, karena saat wabah seperti ini harus diakui kan dampaknya itu salah satunya kan ekonomi, ya kan? Dampaknya ekonomi, orang kesusahan sekali sehingga kriminalitas meningkat gitu. Harus hati-hati. Iya, baik Dok. Ini
dapat dari Dokter Deta nih, olahraga saat puasa bisa tidak dehidrasi tergantung periode dan intensitas. Mangga, Nanti makanya mungkin insya Allah akan ada sesi juga ya dari silahkan itu Yayasan Dokter Deta. Berlian untuk olahraga. Ya, Dokter Deta lebih tahu lah gitu. Ya. Nanti juga di akhir minta izin ada brief sedikit, ada iklan sedikit dari Dokter Deta supaya yang lain bisa semangat mengikuti sesi selanjutnya nanti. Silahkan. Iya. Ini satu pertanyaan lagi, Dok. Sebelum kita tutup mungkin. Jadi tadi di slide awal dokter sebentar Dok, lagi dibaca. Dokter menyarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang menambah asam urat. Tapi dalam menu makanan itu banyak kacang, tahu, tempe gitu, Dok. Bukankah itu makanan yang menambah asam urat? Itu, Dok. Jadi kan ada catatannya tadi itu brief, catatannya adalah untuk orang tua. Orang tua yang asam uratnya udah tinggi. Gitu. Jadi Kalau jangan. orang muda Gimana? Kalau orang muda yang asam uratnya tinggi, karena banyak juga, Dok. Yang asam uratnya tinggi harus hati-hati. Ya, asam uratnya tinggi hati-hati. Pilihannya adalah berarti proteinnya harus menghindari protein nabati, gitu kan? Berarti hewaninya 2 kali lipat. Ya misalkan harusnya kan tadi itu protein hewani 50 gram telur 1 lah misalkan, dengan tempe sepotong. Karena asam urat ini ya sudah, tempenya diganti dengan protein hewani lain, telur 1, ayam sepotong, seperti itu paling alternatifnya. Kemudian cemilannya juga tidak boleh kacang kalau begitu, tetapi dengan karbohidrat lainnya. Jadi tidak kacang tapi misalkan singkong atau jagung. Seperti itu paling yang bisa dilakukan untuk orang yang memang sudah asam urat. Ya. Ya, jadi protein nabatinya ganti dengan hewani. Gitu. Jadi nggak bisa saving ya kalau sudah asam uratnya tinggi. Baik, Dokter. Ya. Atur dulu, Dok. Jadwal kita sampai 17.30. Sekarang 17.20. Sepertinya di grup chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kepada host minta izin untuk iklan dulu nih, iklan untuk sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya tentang aktivitas. Kita belum buat jadwalnya, tapi mungkin pengisinya sudah ada di sini, Dokter Deta. Bisa memberikan iklan dulu mungkin sedikit, Dokter Deta, tentang aktivitas fisik. Nanti kira-kira yang akan dibahas apa, Dokter Deta? Bisa kameranya dinyalakan, Dok. Kalau olahraga setelah mati bisa sama aneh nanti. Wah, ini sadis ini. Ini ekstrim ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi di jalan karena ini. Tadi ya baru pulang praktek. Tapi berhenti. Iya. Iya. Ya, Dok. Harus masuk, tetap harus masuk. Iya, bagaimana? Ya saya berbicara mungkin karena tadi dicolek ya, dicolek sama Dokter Gaga. Jadi bukan tidak sabar. Ya, oke. Baik, mungkin sedikit preview untuk materi nanti. Jadi kalau olahraga di saat saum itu memang akan kaitannya eratnya dengan ilmu faalnya ya, dengan ilmu faal tubuh. Pertama, kepentingannya adalah ketika seseorang berada di dalam state energi yang terus menurun, maka dia akan terdorong untuk sedentary. Nah, ancaman sedentary ini akan ada ancaman ke arah penurunan massa otot dan penurunan kebugaran. Jadi olahraganya perlu, itu satu. Tapi memang pada saat puasa, seseorang berolahraga saat puasa itu threshold atau ambang laktatnya menjadi sempit, begitu. Jadi makanya tidak bisa
olahraganya seperti di luar puasa. Karena ambang laktatnya menjadi sempit. Misalnya, kalau misalnya di luar puasa, seseorang, misalnya katakanlah tadi lari, seseorang lari, ambang laktatnya tercapai di kilometer 18. Ketika puasa mungkin di kilometer 10 sudah tercapai ambang laktatnya. Nah, itu yang membedakan, sehingga nanti memang perlu dimodifikasi. Seperti itu. Yang kedua, dari periode, intensitas, dan waktu. Betul tadi, nanti mungkin saya juga akan membahas tentang hidrasi olahraga. Hidrasi olahraga itu bisa seseorang puasa tanpa dehidrasi, puasa lalu berolahraga tanpa dehidrasi. Itu tergantung dari, pertama, dia terbiasa atau tidak, sama jam berapa olahraganya, berapa lama olahraganya, dan intensitasnya bagaimana. Ya, mungkin sedikit preview saja. Waktu tahun lalu ya, puasa tahun lalu, saya sedang mempersiapkan untuk turun di Pokarisot Bandung Marathon. Saya mulai lari jam 7 pagi, selesai jam 9 pagi. Begitu, itu untuk yang pagi. Untuk yang sorenya, saya mulai pada asar, selesai jam 5:30. Nggak haus itu, Dok? Gitu. Nggak haus? Enggak, bisa nggak haus, Bisa karena haus. diatur intensitasnya. Oh, iya. Diatur intensitasnya. Wah, ini menarik Ada ini. ilmunya itu Dokter Deta. Iya. Menarik ini. Tapi bukan minumnya jadi 1 galon gitu ya, Dok ya? Ya, nanti Iya. bisa. Iya. Turnuhun. Mangga. Iya, jadi insya Allah nanti di Berlian Channel juga kita akan punya sesi lanjutan dari bagian olahraga dan seni budaya. Kita Dokter Fatu bisa komentar sebentar? oh iya, mangga Pak Agus Kusnayat. Ya, pertama jazakallah khair pada Dokter Gaga yang sudah memberikan pencerahan buat kita, dan juga Dokter Deta yang disiapkan yang akan datang. Nah, kalau olahraga kelihatan Dokter Fatu kan ada diminta sama Ustadz Wiji itu menyangkut tentang ini senam atau latihan ya. Kelihatannya Dokter Deta siap juga ya senam, atau Dokter Gaga nih. Contoh olahraga, jangan kepanduan yang menampilkan. Kalau kepanduan menampilkan dikritik banyak orang, khawatir. Boleh start, siap. Oke, ya pemanasannya berarti next sudah besok Dokter Deta ada pemanasannya. Jangan saya kelihatannya, atau Dokter Patuh tuh. Jadi Dokter Patuh boleh. Kalau saya mah bahaya dong. Bahaya, Pak. Oke, itu masukan aja. Sekali lagi, Dokter Gaga, terima kasih. Dokter Deta, insya Allah Dokter Fatuh sebagai moderator, mantap. Insya Allah, lanjut. Ya, mangga. Atur nuhun, Pak Agus. Jadi, kita nanti mungkin setelah materi Dokter Deta, nanti kita juga akan konsolidasikan dengan teman-teman di ini apa namanya, runner, berlian calisthenics, sama berlian bikers ya. Bagaimana untuk olahraga yang bisa dilakukan ketika saum gitu. Tapi nanti setelah materinya Dokter Deta itu. Jadi kalau apa namanya dari komunitas itu nanti langsung prakteknya, misalnya nanti Pak Irsan mengaplikasikan kalistenik yang tidak melelahkan ketika saum misalnya. Itu sedang kita coba arrange. Seperti itu mungkin. Dokter Deta ada lagi yang akan disampaikan supaya makin penasaran untuk sesi selanjutnya nih? Cukup? Cukup ya. Jadi insya Allah bisa pekan ini, bisa pekan depan ya. Tapi kayaknya sih udah pada nggak sabar nih Dokter Deta nih. Apa namanya, anggota Yayasan Berlian untuk ini nanti kita akan coba arrange. Nanti akan diajukan ke Berlian Channel untuk kita buka live streaming ya, seperti itu. Seperti itu mungkin, alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan sore hari ini. Mudah-mudahan penuh barokah buat kita semua yang sedang di rumah ataupun yang sedang di jalan kayak Dokter Deta nih. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan membuat kualitas puasa kita lebih optimal, seperti itu.
Jadi puasa kita lebih optimal bukan hanya dari segi ruhaniyahnya, tapi jasadiah. Karena jasadiah itu akan mendukung aktivitas rohaniyah kita. Seperti itu. Jadi kalau kitanya nggak sehat, kitanya nggak segar, nggak bugar, jatuhnya tadi gitu ya. Setelah taraweh ngantuk gitu ya, setelah sahur ngantuk. Nah, ini yang harus kita inikan bahwa ternyata jasadiah juga jasmani ini mendukung aktivitas rohani. Seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Jazakallah khairan kasiran kepada Dokter Gaga. Alhamdulillah sudah diberikan waktu sore ini, Dok, dari Yayasan Berlian. Mudah-mudahan ilmunya terus bermanfaat, Dok. Sama kalau boleh ini, Dok, link-link yang tadi, Dok, yang untuk ibu hamil, kemudian ibu menyusui, itu bisa diberikan di Yayasan Berlian juga, Dok, supaya nanti anggota Yayasan Berlian yang memang sedang hamil, sedang menyusui atau kondisi-kondisi lainnya yang membutuhkan advice nutrisi itu bisa mengakses juga. Terima kasih mungkin sekali lagi kepada seluruhnya. Alhamdulillah sudah tercatat ini di akhir 38, kalau tadi sampai 43 ya. 43 orang yang sudah bergabung. Syukron jazakumullah khairan qasiran kepada moderator juga kepada host dari Berlian Channel. Terima kasih Pak Erwin dan tim. Mudah-mudahan makin mantap nih selanjutnya sesi-sesi Berlian Channel. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.